yang bedanya Anda dengan binatang dan mesin, Anda bisa memaknai kehidupan Anda dengan kesadaran. Mesin tidak bisa, makhluk lain tidak bisa. Pemaknaan terdalam terjadi perlapisan itu karena Anda menjadi manusia, dan itu karena punya kecerdasan atau higher self yang ada dalam Anda, disebut kaukas itu tadi, atau sayapti, terhubung dengan itu, karena itu nur Anda, nur Muhammad Anda. Ya jelas toh, nur Muhammad yang membawa kita kepada tataran tertinggi. Ya karena itu rohmu sendiri. Kamu bisa menghadap Tuhan semesta alam itu karena rohmu sendiri. Maka bertawasul mengikuti nur Muhammad harus melalui itu. Itu kalau jenengan Islam ya. Nanti bisa ditanyakan kepada mahkomnya yang lebih tinggi sesuai bidang keilmuannya. Saya tidak mau membahas itu karena saya belajar di Islam saja. Itu Anda sendiri cari nanti kalau memahami tentang mahkom itu. Saya tidak membedah di mahkom Islamnya, tapi saya kasih di Jawanya. Tapi semua sinergi asal bertemu. Yang jadi tidak sinergi itu ketika agama sudah menjadi ego dan intuisi yang tidak separasi dengan politik, tidak dipisahkan dengan politik, karena berkelindahan dengan kepentingan. Ini yang jadi masalah sebenarnya, agama apapun. Dan aspek sejarah yang harus kita baca, kita tidak diajarkan melihat sejarah kita, karena yang Anda cari bukan sejarah, karena Anda sudah disublimasi bahwa ajaran leluhur kita itu Hindu itu, kita diajak ke zaman Buddha itu. Itu tidak menutup kemungkinan karena itu diserap duluan, karena ajaran itu datang ke sini terlebih dahulu sebelum ajaran Nasrani dan Islam. Maka coraknya karena leluhur Jawa itu sangat halus lembut, dia menerima ajaran apa? Ya kebetulan yang mendahului ya Hindu ini coraknya, dan Buddha itu yang dibawa dari Hindia sejak zaman Kutai Kartanegara. Nah akhirnya banyak beberapa saling mempengaruhi. Ada bahasa Sanskerta yang menyublimasi bahasa Jawa kuno, ada Jawa kuno yang menyerap bahasa Sanskerta. Itu tidak menjadi masalah asalkan itu substansinya ketika disampaikan itu mudah dipahami, tidak melewubut riwet, karena substansinya yang bisa diserap. Nah substansinya itu adalah Jawa, karena Jawa itu pangerten. Bahasanya bahasa sok keren-keren sok Jawa ini, tapi nggak bikin mudeng ya nggak Jawa. Ya kita harus menerjemahkan itu pelan-pelan, karena Jawa itu kekayaan semua keberagaman yang ada itu tadi. Nah karena kita tidak membaca sejarah kita yang dulu, yang kita baca adalah sejarah bangsa lain. Seorang pemimpin, seorang pejabat itu seharusnya belajar dari sejarah leluhurnya. Mao Zedong, gitu, Xi Jinping, Abraham Lincoln, itu pasti belajar dari leluhurnya. Maka dia bisa membawa track glorious di dalam peradabannya. Nah kita tidak ada, cuma Soekarno kebetulan yang belajar sama Pak Harto, walaupun digunakan dalam kepentingan yang berbeda. Nah kita tidak ada tuh yang belajar dari sejarah kita. Kenapa Majapahit itu 72 tahun bisa glory gitu. Nah kita sudah merdeka berkali-kali kok masih di situ terus. Harus ada case-case yang kita gali mulai sekarang, studi kasusnya. Nah kita mulai belajar itu, saya mencari ke Tengger, ke guru-guru saya yang awalnya kebatinan, tapi saya mencari di Bali, karena perpustakaan yang paling banyak memang di Bali. Sebagian nanti mungkin di saudara kita Sunda Wiwitan, ada di Baduy Dalam, macam-macam. Karena leluhur kita menyimpan itu pasca terjadi pelengseran. Nah sebagian disimpan di gunung, itu dalam bentuk medan energi. Ada yang disimpan menjadi yantra atau ukiran-ukiran prasasti dan candi. Ada yang dibentuk pada rontal atau kakawin. Jadi kakawin itu menjelaskan tentang kitab suci di masa dulu. Kita punya kitabnya semua. Karena kita tidak mau membaca Negara Kertagama, tidak mau membaca Pararaton, tidak mau membaca Tantu Panggelaran, Sutasoma. Karena kita sudah anti bahwa itu Hindu. Nah ini keterpisahan sudah terjadi. Ya tentu Anda tidak mencari frame berpikirnya sudah salah akhirnya. Makanya menurut saya kalau Anda belajar itu selalu beri jeda. Selalu beri jeda. Bahwa saya hanya profesional belajar untuk mengetahui, bedakan. Kalau soal keyakinan itu urusan pribadi. Dan setelah kamu mempelajari hal itu terus kemudian kamu tertarik dan meyakini, nah itu beda lagi. Kalau urusan belajar terbuka saja. Jangan paranoid dan skeptis. Open mind. Saya memiliki keyakinan saya sendiri. Bisa jadi kan Anda belum ngerti. Ya kalau saya setuju dengan ajaran ini, kalau tidak. Itu kan saya hanya menyampaikan ilmunya, tapi belum tentu keyakinan saya setuju dengan ini. Nah orang tidak bisa memisahkan antara keyakinan dan objektivitas. Maka harus objektif mulai sekarang, jangan subjektif. Kita berangkat dari keyakinan yang fanatik, salah. Urusan belajar itu objektif. Terlepas nanti kamu yakin dan tidak, beda konteks. Urusan keyakinan pribadi. Terus Anda berpikir Mas Tunjung ini orang Jawa, pasti ajarannya ilmu Jawa yang dipakai. Belum tentu, Anda kok bisa tahu dari mana. Keyakinan itu saya rahasiakan, bukan urusan Anda. Itu dengan kekasih saya, dengan sukmo saya.
Kebetulan orang Indonesia tidak mau objektif. Ini masalah kita. Fanatis, skeptis, paranoid. Tangan ini dulu, ini masalah mental, sakit jiwa semua ini. Mulai sekarang berpikir objektif. Mulai cari literasi. Dengarkan orang berbicara. Terlepas nanti kamu setuju dan tidak setuju, itu urusan lain. Terlepas nanti kebetulan kamu tertarik, meyakini dan tidak, urusan lain. Kalau urusan belajar, bebas. Tapi orang kita mau belajar sudah takut duluan, paranoid. Ini disesatkan, ini pasti ada kepentingan. Kenapa Anda memberi curiga berlebihan begitu? Berarti yang membuat semua error kualat dan tidaknya tulah itu pikiran dan mentalmu sendiri. Bukan orang lain yang bikin kualat. Jangan pelajari ilmu nanti kamu kualat. Jangan begitu. Kualat tidaknya adalah belief sistemmu sendiri. Nah, sekarang ajak generasi kita mulai berliterasi, mulai membaca, mulai belajar dari apapun saja, terbuka. Terlepas nanti biarkan dia sendiri yang menentukan keyakinannya. Jangan biarkan dia, kamu paksa memilih karena agamamu A, kamu memaksa anakmu A. Jangan begitu. Biarkan dia menemukan jalannya masing-masing. Ini juga salah satu opsi yang bisa kita lakukan untuk mengembalikan kejayaan Nusantara. Katanya kan begitu. Nah, kejayaan Nusantara itu potensi. Saya belum berani mau ngomong soal kepastian, tapi potensi. Asalkan kamu memastikan itu dimulai dari dirimu sendiri, terjadi. Tapi kalau kamu tidak memastikan dimulai dari treatment dirimu sendiri, hanya potensi. Jadi begitu Pak ya. Jadi sekarang mulai objektif. Bedakan antara itu kamu sinau, belajar, dan keyakinan. Bedakan itu, belajar saja. Jangan kebetulan kamu kait-kaitkan dengan keyakinanmu. Terlepas nanti kamu tertarik dan meyakini, itu urusan lain. Mulai sekarang mulai kembangkan ranah berpikir mindset yang terbuka, agar nanti kamu jawab atau ngerti. Oke? Kira begitu Pak ya. Jadi tidak menutup kemungkinan Anda Islam, Anda Kristen, Anda apa, ini tidak ada masalah di situ. Itu keyakinan Anda sendiri. Ini soal urusan untuk belajar sadar atau belajar pengetahuan. Dan pengetahuan itu tidak terkotak-kotakkan seharusnya. Ya, gitu ya kira-kira.